Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, karena waktu berjalan terus kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama dalam, saya ingin menyampaikan firman Tuhan, memberikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-22. Mazmur pasal yang ke-22 sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-22, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin bacakan bagi kita semua. Dari ayat yang pertama dan ayat yang ke-20 sampai 24. Mazmur pasal yang ke-22, ayat yang pertama begini bunyi firman Tuhan. Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Ayat yang ke-20. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang yang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini, yang saya percaya semua kita dalam berkat Tuhan, kita sehat, kita kuat, kita boleh ada sampai hari ini. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, apa yang diungkapkan oleh seorang Raja Daud, seorang pemazmur, saudaraku ya. Pemazmur, kalau kita lihat saudaraku, kalau kita mempelajari dalam konteks ini, dari pasal yang ke-22 ini, tentunya dari tema di atas itu kita bisa mungkin menggambarkan, membayangkan saudaraku, bagaimana keberadaan seorang Daud. Karena temanya di atas, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, kalau saya coba merenungkan, membayangkan, kenapa pernyataan Daud, saudaraku, dalam Mazmur pasal yang ke-22 ini, seolah-olah Tuhan itu tidak lagi bersama dengan Daud. Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan itu jauh daripada Daud, saudaraku. Tetapi Alkitab selalu menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari orang benar. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah jauh. Tidak seperti lagu yang jauh. Apa itu? Kalau pemain musik pasti hafal ya. Ya kan? Semakin jauh ya. Saya cuma ingat itu jauh, jauhan. Nah, Tuhan nggak seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan tidak seperti manusia. Ketika melihat sesuatu di dalam diri kita, mungkin tidak sesuai dengan harapan dia bisa tinggalkan kita. Tetapi pada dasarnya Allah itu adalah kasih adanya. Allah itu begitu dekat ketika manusia terputus dengan Allah. Ketika manusia itu terpisah dari Allah, Allah yang mendatangi manusia itu. Allah yang
yang berusaha mencari manusia itu. Manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah, Alkitab katakan, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah tinggalkan surga, dia datang mencari manusia. Dan Alkitab berkata, Adam, di manakah engkau? Jadi pada dasarnya Allah itu tidak pernah jauh dari kehidupan orang benar. Amin. Kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, Allah itu selalu dekat. Sehingga ada pernyataan-pernyataan dari Daud dalam kitab Mazmur, bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa apa? Tenang. Kalau ibu yang bersaksi dia tenang kalau dia jauh dari kelompok di sini, dari jemaat di sini. Dia selalu ingat, waduh, kehebohan jemaat di sini kan sudah terkenal, saudara ya. Maksudnya kekompakannya, saudara. Amin. Iya. Bukan heboh yang negatif saya lihat, saudara, tetapi akrab. Saya senang itu, saudaraku. Jangan jadi jemaat jaim, jaga iman. Aduh. Apa? Desti. Nah, saudaraku, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kekristenan ini, saudara. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah jauh dari orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, kita lihat ayat-ayat yang pertama. Firman Tuhan, untuk pemimpin biduan, menurut lagu dari Raja Daud, dia memberikan satu pernyataan, saudaraku, lewat sebuah mazmur. Sebenarnya mazmur ini, rusa di kala fajar ini adalah gambaran daripada kondisi Daud pada saat itu, saudara. Bagaimana keberadaannya yang seolah-olah dikejar, seolah-olah, saudaraku, terancam hidupnya. Itu sebabnya dia katakan, di kala rusa di kala fajar. Rusa yang sedang ada di dalam satu kegelapan. Ini gambaran daripada Daud yang memberikan satu mazmurnya, pujiannya, lagunya, saudaraku, yang dinyatakan ditujukan kepada Tuhan. Bahwa dia menggambarkan hidupnya ini seperti rusa yang sedang terancam hidupnya, yang berada di dalam satu kegelapan yang sangat amat, saudara. Dan dia sedang merindukan fajar itu datang, saudara. Karena kenapa, saudaraku? Di dalam kegelapan itu, saudaraku, orang begitu mudah untuk memburu si rusa ini. Dia tidak bisa lari, dia tidak bisa menghindar dari kejaran, dari ancaman-ancaman musuh. Betul? Itu sebabnya dia merindukan fajar itu datang. Dia merindukan terang itu datang. Supaya apa? Dia bisa terhindar dari ancaman-ancaman pemburu-pemburu, dari musuh-musuh yang ingin menangkap, membinasakan rusa ini. Ini gambaran Daud. Posisi Daud sedang terancam, Bapak Ibu. Posisi Daud sedang terancam. Musuh selalu ada di sekitar dia. Nggak tahu mau lari kemana. Dalam kegelapan, saudaraku. Itu sebabnya dia katakan, seperti rusa di kala fajar, merindukan terang itu datang, supaya dia bisa terhindar dari kejaran musuh-musuh, pemburu-pemburu ini. Ayat yang kedua, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Wow, saudaraku, ini kondisi yang bukan, saudaraku, enak, saudaraku. Bukan kondisi yang nyaman. Dia sudah melakukan hal-hal yang memanggil Tuhan, berdoa kepada
waktu siang aku berdoa, di waktu malam, tetapi tidak ada ketenangan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam pergumulan, kadang hati kita menjadi gelisah. Hidup kita tidak menjadi tenang. Benar. Kadang masalah itu begitu mumet, saudara. Kita mau andalkan pikiran kita ini, kadang kita bisa menjadi stres. Benar. Dengan apa? Dengan masalah yang terjadi, saudara. Hari-hari mungkin kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini, saudara. Kadang kita berpikir begini, saudaraku, bahwa kesulitan pergumulan itu tiada ujungnya. Tetapi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, mau sampaikan, masalah itu akan ada akhirnya, Bapak Ibu. Amin. Pergumulan itu akan ada akhirnya. Kita harus merubah cara kita berpikir tentang Tuhan, saudaraku, tentang menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup kita. Kadang kita terbawa dalam pola pikir kita bahwa aduh, kok masalah itu nggak habis-habis ya. Betul? Sehingga kita mulai lemah, kita mulai tidak berharap kepada Tuhan. Kita mulai berpikir, buat apa saya berdoa? Buat apa saya beribadah? Tuhan tetap jauh. Sesungguhnya Tuhan itu tidak jauh, dan masalah itu akan ada akhir, ada batas. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah apa? Katakan pencobaan biasa. Jadi tidak ada pencobaan, tidak ada masalah yang luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Tuhan. Amin. Yang menyelesaikan masalahmu dan masalah saya. Ini yang harus menjadi keyakinan kita, pandangan kita, keyakinan kita kepada firman Tuhan ini. Jadi tema khotbah saya pada hari ini, saudaraku, agar kita tetap memiliki iman yang teguh di tengah pergumulan hidup, saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya atau anak Tuhan itu selalu dituntut untuk dapat memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, saudaraku. Amin. Bagaimana kita dapat menghasilkan iman yang teguh, yang lewat pergumulan itu, saudaraku. Lewat masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Semua kita punya masalah dan mungkin itu berbeda-beda, saudaraku. Baik sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, saudaraku. Kita mungkin tidak terlepas dari pergumulan hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Artinya masalah pergumulan itu tidak menggeserkan keyakinan kita kepada Tuhan. Tidak membuat kita jauh meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke 20 dan sampai ayat yang ke-22 tadi, saudaraku, sebagaimana Daud dia mengungkapkan kepada Tuhan dalam satu keyakinan sebagai orang yang memiliki iman yang teguh. Sekalipun dalam ayat-ayat awal, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, seolah-olah Tuhan itu jauh, Tuhan sudah tinggalkan dia. Seperti juga hamba Tuhan Habakuk, saudaraku. Habakuk pernah mengalami keadaan seperti ini. Dalam Habakuk pasal yang kedua, saudaraku, saudara lihat ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Apa yang Habakuk ceritakan di sana? Apa yang Habakuk nyatakan, saudaraku? Pengalaman Habakuk tidak, saudaraku, seperti, saudaraku, apa yang dialami oleh seorang Raja Daud, saudaraku. Sama, saudaraku. Habakuk pasal yang kedua. Boleh dimunculkan Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayat berapa? Ayat 2 sampai
Oh maaf, Habakuk pasal yang pertama. Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-2 sampai ayat ke-4. Habakuk pertama ayat 2 sampai. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara aku mau. Saudara, apa saya yang salah atau saya buka dulu Alkitab saya ini. Ini saya punya Alkitab baru Bapak Ibu ya. Jadi saya masih buka Alkitab. Saya yang lama sudah. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Habakuk pasal yang pertama ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang apa? Kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian itu terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk ketika mereka ada di Babel, saudaraku, dalam seruannya kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, berapa lama lagi aku berdoa, aku berteriak, aku berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak tahu. Seperti Daud, engkau tetap jauh. Aku berkata, engkau tidak tolong, engkau tidak dengar, malah penindasan yang terjadi, malah ketidakadilan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, oleh orang-orang Israel ketika mereka ada di Babel, saudara. Dengan kata lain, Habakuk berkata, sebenarnya kita sedang berseru kepada siapa? Kepada Allah yang punya telinga atau tidak? Kepada Allah yang mendengar doa kita atau tidak? Mungkin dalam kecewanya Habakuk berkata demikian, Bapak Ibu. Tetapi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 kita lihat di sana, Habakuk memberikan pernyataan kepada Tuhan, sekalipun bersukacita di hadapan Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan Daud, saudara. Sekalipun Daud berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan kekristenan orang yang percaya, yang tetap memiliki iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, kita harus jujur bahwa menjalani kehidupan ini tidak mudah. Betul. Menjalani kehidupan rumah tangga, keluarga, bisnis, pekerjaan, karir. Banyak orang yang terancam dalam karirnya. Betul. Banyak orang yang terancam dalam usahanya, saudaraku. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan pelihara saudara, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, keluarga, pekerjaan, karirmu, itu semua karena kasih Tuhan dalam hidup saya, saudara. Amin. Tuhan mau supaya iman kita tetap teguh. Kita bilang, sekalipun bumi berubah, bumi bergoncang, tetapi firman-Ku apa? Tetap ya dan amin. Yang pertama, Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Bagaimana kita membangun iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan hidup ini, saudara? Mazmur pasal yang ke-73 ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayat yang ke ayat yang ke-8 berkata demikian.
Ayat yang ke-28 ya. Tetapi aku, Daud, pemazmur berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah dan menaruh apa? Tempat perlindungan apa? Perlindunganku pada Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Aku suka dekat pada Allah, menaruh tempat perlindungan. Kepada siapa kita mau berlindung? Kepada siapa kita mau berharap, saudaraku? Siapa yang kita mau andalkan di dalam kehidupan kita? Kekuatan kita, kehebatan kita, uang kita, orang tua kita, saudara kita yang hebat-hebat, saudaraku. Mereka bisa menolong saudara, mereka bisa menolong kita, tetapi mereka punya batasan untuk menolong saya dan saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia selalu dekat dengan hidup saya dan saudara. Dia selalu memberikan perlindungan kepada saya dan saudara. Dia selalu memberikan rasa aman itu kepada saya dan saudara. Kita bukan berjalan dengan kekuatan kita, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang memiliki, saudaraku, iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan hidup, saudaraku. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang menaruh harapan perlindungan, rasa aman itu kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, saudara. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai hidup saya dan saudara. Amin. Mazmur 18 ayat yang kedua. Mazmur 18 ayat yang kedua. Mazmur 18 ayat yang kedua. Dia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Oh, Mazmur 145 saja, saudara, yang saya salah catat, saudara ya. Mazmur 145 ayat yang ke-11, ayat yang ke-18. Mazmur 145 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. 11. Tuhan dekat. 145. Mereka akan Jadi 18 ya, betul. Untung saya sudah pakai kacamata seperti Anda, jadi matanya sudah bagus. Anda tambah ganteng kalau pakai kacamata soalnya. Tuhan dekat pada setiap orang, supaya saudara enggak tegang baca itu ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Berseru pada Tuhan dalam kesetiaan. 2, 3. Berseru pada Tuhan dalam kesetiaan. Jangan semua waktu perlu uang Tuhan, saya perlu uang. Jangan, saudara. Di setiap waktu, di setiap saat, di dalam kesetiaan itu selalu datang kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena catatan saya ada berapa lembar, jadi harus siap-siap, nggak langsung. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah bagaimana kita memiliki iman yang teguh, membangun iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan hidup. Kehidupan kita harus selalu mendekat kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan kita terlindung, ada harapan, ada setia bersama. Yang kedua, di dalam Mazmur pasal yang ke-22 tadi, ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Lepaskanlah aku dari pedang,
dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk benteng. Engkau banteng, engkau telah menjawab aku. Nah, saudaraku, ayat ini, saudaraku, menggambarkan, memberikan satu pengertian kepada kita bagaimana sebuah keyakinan yang teguh yang dimiliki oleh seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, bahwa Tuhan selamatkan aku, Tuhan lepaskan aku, Tuhan jawab aku. Keyakinan yang tidak bisa digoyahkan, keyakinan Daud kepada Allah yang berkuasa, yang mampu melepaskan dia dan menyelamatkan dia, bahkan memberikan jawaban di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, hari-hari ini kita harus bangun keyakinan kita kepada Allah yang berkuasa. Iman yang teguh kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia membuat mujizat di dalam hidup saya dan saudara. Yang mustahil bagi kita apa? Bagi Tuhan tidak mustahil. Yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Allah. Karena kita mulai rubah pola keyakinan kita. Kalau tidak mungkin, karena kita menyerah. Sudahlah. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, Bapak Ibu. Amin. Kita lupa bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini, saudaraku, Dia yang menguasai seluruh kehidupan manusia. Dari tidak ada Dia bisa membuat menjadi ada, saudara. Ada satu pengalaman dalam Alkitab, saudaraku, dalam Injil Lukas, ketika seorang kepala rumah ibadah, saudaraku, dia datang menjumpai Yesus. Alkitab katakan satu tujuan dia menjumpai Yesus karena anaknya sedang sakit. Anaknya sedang terbaring sakit. Dan Alkitab mencatat di sana anaknya sedang sakit parah. Artinya dia ketemu Yesus itu karena sesuatu yang urgent, sesuatu yang seharusnya nggak boleh ditunda-tunda. Yesus segera datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya, karena anaknya pada waktu itu sedang sakit parah. Ini kepala rumah ibadah, saudara. Orang yang dihormati pada waktu itu, saudara. Orang yang sangat dihargai, saudaraku. Di tengah-tengah kehidupan orang Israel, orang Yahudi, saudara. Tetapi ketika dia menyampaikan itu kepada Yesus, Yesus mau beranjak untuk pergi ke rumah kepala rumah ibadah. Alkitab katakan di tengah jalan Yesus bertemu dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Artinya untuk menyembuhkan anak kepala rumah ibadah ini tertunda. Kepala rumah ibadah ini langsung ke rumahnya. Dia sedang menunggu Yesus di sana, Bapak Ibu. Mana ini Yesus enggak datang? Di perjalanan itu Yesus sedang melayani perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan yang sedang sakit ini pendarahan, dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Di satu sisi seorang kepala rumah ibadah ini sedang menunggu Yesus supaya dia bilang begini, Yesus, engkau meletakkan tanganku atas anakku, maka anakku akan sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Yesus melayani perempuan yang pendarahan ini 12 tahun, setelah perempuan pendarahan ini menjadi sembuh, Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadah. Dan apa yang terjadi? Anak dan kepala rumah ibadah itu sudah meninggal. Karena ketika dia mendatangi Yesus, anaknya sedang sekarat, artinya nggak boleh ditunda lagi. Ini sangat urgent, saudara.
Tetapi bagaimana sikap dari kepala rumah ibadah ini? Saudara, dia tidak menyalahkan Yesus. Dia tidak menyalahkan perempuan yang berjumpa di tengah jalan dengan Yesus, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Dia tidak menyalahkan orang-orang suruhan dia, saudaraku. Dia tidak menyalahkan keluarga dia, saudaraku. Tetapi ketika Yesus datang, mereka berkata, kalau engkau datang pada waktunya. Artinya kalau Yesus tidak terlambat, mungkin anak mereka tidak meninggal. Tapi Yesus mau masuk orang tua mereka, ayah dan ibu dari anak yang hilang. Dan Yesus anak ini dia cuma apa? Dia tidak mati, tetapi dia hidup. Artinya apa, saudaraku? Dari kisah itu, saya ingin membawa kita supaya kita mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Yang secara manusia sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur, tetapi Tuhan mampu mengubah itu, saudaraku. Yang sudah mati dia bisa bangkitkan itu, saudaraku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita merasa terpuruk hidup kita. Kita merasa tidak berarti hidup kita ini, saudaraku. Tetapi ada Tuhan yang mau mengangkat hidup saya dan saudara. Ada Tuhan yang mau memulihkan hidup saya dan saudara. Itu sebabnya bangunlah keyakinan yang sungguh-sungguh, yang beriman kepada Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Saya sangat yakin, saudaraku, banyak-banyak mujizat yang terjadi di dalam gereja Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu masih berlaku di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya kita terus percaya kepada Tuhan. Daud pun berkata, percayalah kepadaku, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Amin. Tuhan yang bertindak. Tuhan kalau bertindak itu sempurna, Bapak Ibu. Tuhan kalau bekerja, berbuat sesuatu untuk kita, Dia akan kerjakan dengan sempurna di dalam hidup. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-21. Di sana Paulus katakan bahwa Tuhan itu berkuasa melaksanakan apa yang Dia janjikan di dalam hidup saya dan saudara. Roma 4 ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang Dia janjikan. Amin. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya? Apa Bapak? Saudara boleh mengungkapkan dalam mulutmu, dalam hati. Apa yang Tuhan janjikan bagi orang tua? Bukan hanya berbicara tentang berkat, tetapi hidup yang kekal Dia janjikan juga. Amin. Itu sebabnya kalau kita mencari Tuhan, sudah mau percaya kepada Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, berjalan dengan iman yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, masih boleh ya? Terakhir, ini sudah setengah jam. Sedikit lagi, Bapak Ibu, karena saya jam 12 juga ada acara, jadi selesai ibadah saya harus pulang, saudara. Mazmur pasal yang ke-22 tadi, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat.
Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Masyurkan. Saudara tahu nggak bahasa pengertian arti dari masyur? Tahu nggak? Masyurkan, ceritakan, ya kan? Menceritakan. Wow, Tuhan itu hebat. Menyaksikan kepada orang bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Artinya kita harus bangga dengan iman kita yang teguh. Kita harus bangga dengan keyakinan kita kepada Tuhan. Karena banyak hal, banyak perkara yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan saya ini. Aku akan memasyurkan. Aku akan menceritakan namamu kepada saudara-saudara. Orang lebih suka, orang lebih cenderung menceritakan masalahnya daripada perbuatan Tuhan yang hebat. Amin. Tapi kesaksian ibu di tempat ini sudah itu. Siapa tadi? Ibu Bintik ya. Luar biasa. Dalam satu keyakinannya membuat apa yang memang betul firman Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, betul ya Bu, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Kalau kita punya iman yang teguh ya dalam Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita manusia, itu yang berbuka. Mari kita memasyurkan nama Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Jangan kita hanya besarkan masalah-masalah kita. Saudaraku, nggak ada untungnya mungkin saudaraku ketika sudah menceritakan masalah-masalah. Orang mungkin berkata, saya aja punya masalah, lu mau cerita masalah. Kita bisa menceritakan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang mampu memahami keberadaan hati. Kadang suami, kadang istri tidak dapat menyelami, memahami dengan sepenuhnya keadaan hidup kita, hati kita. Apalagi saya kalau mencerita sama istri cuma penting. Sekalipun saya sudah punya pergumulan, saya cuma bohong. Nanti dia dengar di doa saya. Oh, ternyata suami saya begitu. Karena sudah ada haleluya. Jadi Tuhan, mari kita